Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Ma ba'du. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat hingga sampai saat ini. Dan jangan lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah memberikan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang hingga sampai saat ini. Adapun saya di sini, saya ingin memaparkan materi tentang ibadah. Niat saya di sini karena seorang muslim itu wajib hukumnya untuk saling mengingatkan. Apa sih yang ingin saya sharing materinya? Yaitu tentang ibadah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk ibadah. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk ibadah banyak, tapi saya hanya menyebutkan tentang sholat, saum, zakat, dan naik haji. Pertama, dari sholat itu sendiri berarti perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi sholat yaitu sebagai komunikasi hamba dengan Allah dengan cara menghadapkan diri hati kepadanya. Sholat juga merupakan pendidikan positif yang dapat menjadikan manusia dan masyarakat menjadi hidup teratur. Dan sholat juga merupakan tiang agama kita. Maksudnya yaitu apabila sholat kita belum benar, apabila kita tidak melakukan sholat, maka yang lainnya mungkin akan jelek gitu. Maksudnya mungkin tiang itu akan rubuh. Jadi maka yang harus diutamakan dulu itu yaitu sholat. Dan sholat juga itu sebagai awalan kita ditanya di yaumul hisab nanti. Yang kedua ada saum, ibadah terbagi menjadi ibadah qalbiyah atau ibadah dengan hati, ibadah lisaniyah atau ibadah dengan lisan, ibadah badaniyah atau dengan anggota tubuh. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah madloh, hablum minallah yang hanya berhubungan dengan Allah. Contoh ibadahnya yaitu sholat. Yang kedua ada ibadah huir madloh yang menyangkut hubungan sesama makhluk atau hablum minanas. Contohnya yaitu ibadah dengan zakat. Dan ada juga ibadah ghair wajhin, gabungan 2 sekaligus, hablum minallah dan hablum minanas. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati atau qalbiyah, kedua ibadah lisan atau lisaniyah, yang 3 ibadah badaniyah atau dengan anggota tubuh kita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3, yaitu ibadah madloh atau hablum minallah yang hanya beribadah kepada Allah. Bagaimana contoh ibadahnya? Yaitu sholat. Dan ada juga ibadah ghair madloh yang menyangkut hubungan sesama makhluk hidup atau hablum minanas. Contohnya yaitu
zakat. Dan ada juga ibadah ghair wajihin atau gabungan dua sekaligus. Contoh ibadahnya yaitu nikah. Kita sebagai umat muslim, pengertian ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah yang artinya menyembah atau menghamba. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Secara terminologi, ibadah adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syara', ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir atau tampak maupun yang batin atau tidak tampak. Kewajiban ibadah sendiri sudah Allah jelaskan di dalam surat ke-98, yaitu surat Al-Bayyinah ayat ke-5 dan juga Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, mungkin itu salah satu contoh kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, agar supaya umatnya beribadah kepada Allah. Dan suatu ibadah akan dinilai tergantung apa yang ia niatkan. Innama a'malu binniyat. Fungsi ibadah itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Dan juga sebagai sarana untuk mencari keridhaan lillahi ta'ala, dan juga sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhir kelak, sebagai wujud rasa syukur manusia terhadap semua karunia yang Allah berikan. Ibadah terbagi menjadi ibadah qalbiyah atau ibadah dengan hati, ibadah lisaniyah atau ibadah dengan lisan, ibadah badaniyah atau dengan anggota tubuh. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah madloh, hablum minallah, yang hanya berhubungan dengan Allah. Contoh ibadahnya yaitu sholat. Yang kedua ada ibadah ghair madloh, yang menyangkut hubungan sesama makhluk, atau hablum minannas. Contohnya yaitu ibadah dengan zakat. Dan ada juga ibadah ghair wajhin, gabungan dua sekaligus, hablum minallah dan hablum minannas. Syarat diterimanya ibadah yaitu tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas karena beribadah hanya kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. Yang kedua ada ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasul. Syarat kedua ini merupakan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat pada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah. Sifat dan ciri-ciri ibadah itu sendiri yaitu bebas dari perantara,
harus langsung kepada Allah dan tidak memberatkan maupun menyulitkan. Karena kita tahu bagaimana contohnya, jika kita di lingkungan kita tidak ada air, maka kita bisa tayamum. Hal itu yang membuat ibadah itu tidak menyulitkan. Yang ketiga, tidak terikat kepada tempat-tempat khusus kecuali ibadah haji. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ibadah. Sebenarnya bentuk-bentuk ibadah itu ada banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 4 saja, yaitu bentuk ibadah sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Sholat itu sendiri yaitu sendi dan induk ibadah. Kenapa sih disebut induk ibadah? Karena sholat itu kan sebagai tiang agama kita. Apabila kita tidak rawat, apabila kita tidak jaga, maka kan akan rubuh gitu. Maka sebenarnya kita gampang melihat orang yang sholatnya masih buruk gitu. Lihat aja dari sikap perilaku orang itu, sikap orang itu baik atau tidak tuh. Dan sholat juga kan berarti perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi sholat itu sendiri yaitu sebagai alat komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghadapkan diri dan hatinya kepadanya. Sholat juga merupakan pendidikan positif, dapat menjadikan manusia dan masyarakat agar dapat hidup teratur. Yang kedua, shaum atau ibadah yang melibatkan hawa nafsu. Secara istilah, shaum itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Apa aja sih yang dapat membatalkan shaum? Yaitu seperti makan, minum, bersetubuh, dan juga dari hawa nafsu yang dapat mengurangi pahala. Puasa sendiri merupakan perintah Allah kepada manusia sebagaimana terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, zakat, wujud ibadah sosial. Zakat ialah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuannya. Fungsi zakat bagi seorang muzaki, zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih. Bagi seorang mustahik, zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib sekaligus menghilangkan sifat iri dengki pada orang yang lebih mampu. Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan pendapatan dan pemilikan harta. Selanjutnya, haji atau puncak ibadah pengorbanan lahir batin. Secara istilah, haji menyengaja atau mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Haji ini wajib dikerjakan seorang muslim yang sanggup melakukannya di masa-masa tertentu dan tempat-tempat tertentu, dan dilakukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Tata cara ibadah haji, yang pertama ihram,
berniat melakukan haji. 2. Tawaf. 3. Sa'i antara Safa dan Marwah. 4. Wukuf di Arafah. 5. Mabit di Musdalifah. 6. Mabit di Mina. 7. Melempar jumroh. 8. Tahallul. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya tentang ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.